Lampu kuning. Buka dulu. Lampu kuning Golkar ya. Cek mau interupsi katanya. Iya. Oh, ya mangga interupsi mangga. Iya. Ya, kayak Kan Cipopong tadi mah sekali belum ini dibuka. interupsi mulu. Tadi kan ada koreksi soal calon saya gitu, Pak Ahok. Jadi saya kan punya hak untuk meluruskan. Gitu. Iya. Saya mau begini Cipopong dan teman-teman semua gitu. Ketika kita menilai sebuah kepemimpinan, maka sebetulnya bukan pada style kepemimpinannya. Buka dokumen negara yang ada di 2012 kemarin. Apa visi misinya? Misinya ada 5. Dari sana dicek. Apakah hari ini misi itu bisa diwujudkan atau tidak? Oke. Kalau saya buka misalnya beberapa poin dari misi itu. Pertama apa? Mewujudkan Jakarta tertata rapi dan konsisten untuk tata ruang wilayah. Mari kita jujur. Apakah Ahok sudah melakukan itu sekarang? Yang kedua misalnya misinya menjadikan Jakarta bebas macet, kemudian bebas banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain. Macet belum. Hari ini sampai di mana? Oke, macet belum. Pemukiman kumuh seperti apa, sampah seperti apa, menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak, pelayanan kesehatan, SPP gratis. Semua 5 item ini kalau menurut pendapat saya sudah ada perkembangan yang maju luar biasa, sudah ada progres yang luar biasa dan itu bukan justifikasi kita secara personal, itu justifikasi yang muncul kemudian dari 3 lembaga survei. Dilihat dari tingkat kepuasan publik terhadap proses kepemimpinan dan program yang sudah dijalankan. Kalau kita kemudian melihat ada 2 isu besar hari ini soal kasus reklamasi, soal relokasi, sumber waras dan seterusnya. Saya kira itu bagian dari dinamika dan bunga-bunga politik yang memang digiring dan diarahkan pada suasana proses pilkada. Gitu. Jadi Anda mau bilang bahwa itu sebenarnya murni urusan politik, tidak ada urusan hukum di sana? Betul, di sana ada persoalan hukum. Tetapi saya ingin mengatakan begini, persoalan hukum itu sendiri silakan kita orang per orang tidak punya kompetensi untuk menilai sampai posisi mana kasus hukum itu kecuali aparat hukum. Kalau saya mengatakan reklamasi salah ini, saya juga tidak punya kompetensi. Pihak manapun tidak bisa. Mari biarkan lembaga hukum bekerja seperti apa adanya. Dan tugas kita bersama adalah mengawal Jakarta kepemimpinan Ahok agar selesai sampai bulan Oktober. Kemudian pada tahun 2017. Dan memilih kembali ya. Dan memilih kembali 5 tahun ke depan. Karena suasananya tadi kan menarik betul. PDI masih memberi ruang. Tadi Mas Didi dari Demokrat luar biasa. Demokrat Golkar sudah bergabung. Tinggal Gerindra yang belum. Pada level partai sebetulnya sudah selesai kalau di total-total. Bung punya 28, Mas Didi punya 10, Golkar punya 9, Hanura punya 10, Nasdem punya 5. Gitu. Itu udah angkanya sudah cukup signifikan, hampir sekitar mendekati angka 60%. Teman Ahok lagi 1 juta KTP. 1 juta. Baik, Pak Sarip. Kawannya Bang Sarip siap-siap aja yang turun dari Monas itu nanti. Begini. Itu yang dimaksud dengan capaian-capaian adalah ya capaian meneruskan program Jokowi. Dalam konteks itu maka saya selalu mengatakan bahwa Ahok itu adalah sosok yang dibutuhkan sekarang sampai 2017. Konteksnya adalah meneruskan program-program Jokowi. Tetapi untuk 2017 selanjutnya sudah tidak lagi. Tidak butuhkan lagi. Kalau Ahok dikatakan gagal, maka mohon maaf Pak Eriko, Pak Jokowi juga kena satu paket. Jadi saya menghargai. Artinya Bung Sarip juga ingin mengatakan bahwa sebenarnya Jokowi, Ahok dan Ahok sekarang berhasil begitu kan? Iya. Berhasil. Berhasil. Tapi di situ. Nanti dulu. Orang kan sedang nonton. Poinnya di situ. Sampai 2017. Untuk 2017 kita tidak membutuhkan orang seperti sosok Bukan. Ahok. Kalau tadi logikanya sudah berhasil, maka bahasa rakyat yang sudah berhasilnya harus kita pilih lagi. Tidak begitu. Di samping keberhasilan juga harus objektif kita sampaikan kegagalannya. Iya kan? Salah satu yang paling kritis adalah Ahok hari ini mengatakan kami sudah tidak membutuhkan APBD lagi untuk pembangunan. Itu bukan. Saya ingin luruskan, bukan itu konteksnya. Kalau emang Pak Bang itu penerjemah Pak Ahok apa? Bukan. Saya yang pernah dialog dengan BPKAD. Bukan, itu di media pun dilansir seperti itu. Dalam konteks untuk percepatan pembangunan, ketika bicara rusunawa, ketika bicara soal furniture, segala macam, memang kemudian dana-dana taktis itulah yang kemudian diharapkan bisa meringankan. Dan itu saya kira persoalan yang wajar saja gitu. Di daerah manapun ada banyak CSR di berbagai daerah yang kemudian misalnya BRI atau apa CSR dikasih untuk bedah rumah. Jadi menambah dari plafon APBD yang ada. Dan itu saya kira sah. Tidak ada persoalan. Tidak berarti tidak ada pelanggaran hukum. Bukan di situnya, Pak. Tidak berarti tidak butuh APBD. Bukan di situnya Pak Ahok itu mesin utamanya tetap di APBD. Bahwa ada kemudian ada program-program percepatan yang membutuhkan bantuan. Dan kalau
menggunakan jalur ini kemudian menjadi sangat lama progresnya, maka inilah yang ditempuh. Dan saya kira itulah inovasi yang inovasi program inovasi daerah Setuju. yang dilegitimasi. Inovasi setuju kalau dalam bahasa anak-anak santri itu adalah dia jihad. Iya. Ya kan? Kalau yang sekarang Jihad. terjadi Istihad, tetapi dengan bid'ah. Sayang sekali dengan menabrak banyak aturan. baik. Itu saya pada posisi itu setuju. Ya. Inovasi, tapi dengan nabrak aturan. Baik. Salah satunya yang sedang diusut adalah sumber waras. Baik. Oke, kalau Pak Sarip bilang 2017 sudah bukan Ahok, terus siapa? Gerindra? Akan Gerindra ini mengusung begini, Bang Latif. Iya. Gerindra itu begini. Kenapa tidak Ahok Iya. ingin menyampaikan ini jenis taubatan nasuhannya Gerindra. Kami ingin mengajak rakyat, mohon maaf rakyat Jakarta, ya kan? Kami salah memilih. Salah memilih Ya. Ahok untuk menjadi gubernur tahun 2012. Karena itu pada saat Tapi surveinya bilang rakyat Jakarta puas. itu persepsi, Pak. Bisa tanya mahasiswa kan? Ada di belakang Bung Hanta mungkin, Bung Hanta. Pak, kita di DPRD, Pak ya, ada Coba teman-teman tanya mereka PDIP. coba ya. Pak, kita jangan persepsi, Pak. Itu adalah memang panduan buat kita menjadi introspeksi ya. Persepsi asus survei itu persepsi. Tetapi data-data yang kita punya di DPRD jeblok. Oke, Nggak bagus-bagus amat. baik. Nggak Saya ke Bung bagus-bagus Hanta amat. ya. Nah, silakan Itulah ini. kelanjutannya. Jadi pekerjaan selanjutnya Gerindra kalau punya keperluan untuk membatasi setelah itu tidak Pak Ahok adalah mencari calon lawan tanding. Itu dia. Bagi DKI itu kan dikasih prasmanan itu menu-menu yang berkualitas soal selera yang harus Ya. diantar. Dan faktor kemenangan dalam pilkada itu maupun pilpres ada faktor nomor satu, faktor kekuatan personal branding, magnet elektoral figur. Karena itu ujung-ujungnya kita bicara koalisi itu harus bisa menghadirkan figur yang kuat. Dan secara berdasarkan data survei memang masih Pak Ahok. Nah, pekerjaan yang paling serius menurut saya dari partai-partai akan menyiapkan lawan Ahok adalah menyiapkan figur itu. Jadi baru selesai. Kalau itu baru seperempat bagian menjelaskan bahwa Pak Ahok gagal dan tanda petik dalam versinya Gerindra. Tapi itu yang harus diantarkan. Faktor yang kedua adalah faktor mesin politik. Mesin politik itu bisa partai, bisa relawan, bisa media dan sebagainya. Itu dua faktor pendukung. Dan faktor ketiga adalah tren perilaku pemilih. Karena itu harus dibaca analis demografinya. Analis demografi seperti apa. Jadi ujung-ujungnya menurut saya peta koalisi itu ditentukan bukan berapa jumlah partainya. Itu hanya pencalonan, tapi kekuatan figur. Karena orang memilih kebijakan suara itu adalah memilih figur. Itu satu. Nah, karena itu yang perlu dipikirkan oleh penantang Ahok adalah bagaimana menyiapkan figur yang memiliki postur elektoral yang mirip dengan Pak Ahok. Misalnya ada kepala daerah, kalau saya, versi saya, menghadirkan kepala daerah yang berprestasi. Sehingga ada pembanding dengan Pak Ahok. Ada Risma, success story. ada Ganjar, Ada untuk Bu PDIP. Risma, ada Mas Ganjar dan sebagainya. Bisa buat PDI Perjuangan. Tetapi Kamil, Gerindra, waktunya iya. tidak banyak. Antara lama dan tidak lama, 8,5 bulan itu. Itu yang harus disiapkan. Bung Hanta, kalau begitu tadi soal penantangnya Ahok. Terus kalau misalnya Ahok ingin meningkatkan elektabilitas, apa yang harus dilakukan? Itu bayar, itu bayar. Itu rahasia. Itu rahasia. Biar pakai pengamat kan biar adil. Iya. Satu-satu, nggak mungkin langsung dua kan. Sehingga harus disiapkan itu. Yang kedua, catatan saya adalah harus menampilkan selera yang lain. Kalau yang dimunculkan adalah kepala daerah berprestasi, tapi gaya yang tegas kalah dengan Pak Ahok. Kalau orang dulu kalau nggak salah Pak Dahlan Iskan agak mirip dengan karakter Pak Jokowi, nggak bisa. Itu udah milik Jokowi. Yang tegas, tanda petik keras, Jadi harus itu udah milik berbeda. Ahok. Harus berbeda. Misalnya yang keibuan, itu soal selera orang bisa pilih. Yang keibuan. Sekarang saya udah diancam terus ini. Iya. Kalau Pak Ahok jelas, seperti Pak Putu katakan, bekerja menunjukkan bahwa Pak Ahok ini kan punya panggung. Ya. Ini keberhasilan saya untuk menunjukkan kepada publik ini yang sudah dilakukan. Oke. Sehingga orang terbelahnya kan dua, lanjutkan karena terkonfirmasi Pak Ahok sukses. Atau yang tidak puas ingin yang lain, mencari alternatif sehingga panggungnya itu menarik. Yang harus dihindari menurut saya adalah penyeimbang. Penyeimbang itu biarkanlah saya dengan Bang Latif saja. Partai Demokrat jangan. harus punya pilihan. Iya. PDI Perjuangan harus punya Percuma pilihan. 10 kursi. Karena tugas partai itu Iya. kalau pilih Pak Ahok seperti Golkar. Saya harus apresiasi Golkar sejak awal. Saya dukung Ahok. Dan saya apresiasi Gerindra. Saya Tidak akan Ahok. Tidak Ahok. PDI Perjuangan masih 50-50. Ini tidak ada. Kalau soal Demokrat, ada catatan menarik. SBY pernah bilang, siapa pemimpin yang bekerja untuk rakyat akan dipilih oleh Demokrat. Udah jelas. Oke, biar. Calon pemimpin Jakarta saya pikir harus yang benar-benar berpihak pada rakyat. Nah, itu Iya. dia. Tapi full berpihak pada rakyat. Ini ada catatan. Kalau Ahok nggak- dalam belum kasus full. reklamasi, waktu akan membuktikan. Ini ada berbagai persoalan-persoalan.
bahkan persoalan hukum yang masih proses. Kita berharap sih tentunya ini semua baik bagi semuanya, proses ini tidak kena siapa-siapa, apalagi number one di DKI ya. Nah, jadi benar-benar pemimpin yang berpihak pada rakyat. Dan dalam catatan kami di masalah reklamasi ini, dan juga saya coba mengamati, ini banyak brosur-brosur bahwa hasil reklamasi kok yang kita lihat, tolong di penjelasan dari tim teman Ahok, kok arahnya kalau itu jadi lebih banyak buat kalangan masyarakat atas. Ini jadi persoalan. Tadi Eriko tadi ini mengkritisi Pak Ahok. Saya bukan mengkritisi. Ini harus ada penjelasan. Tapi jangan sampai ujung-ujungnya Demokrat dukung Pak Ahok juga. Kata Pak Putu. Kita kan masih menunggu kita lihat. Jadi harusnya di tanah reklamasi ini tentu ada fasilitas yang untuk rakyat ini. Bahkan perumahan rakyat juga perlu dibangun di sana. Kalau kita lihat brosur-brosur promosi-promosi saya pun banyak ditawarkan kok rumah-rumah mewah semua. Nah ini perlu penjelasan. Ini juga masih 50-50 nih. Iya. Kita akui apa yang sudah dilakukan sudah cukup banyak yang baik, tapi masih ada yang harus diperbaiki. Akan membuktikan benar tidak. Bung Latif, Bung Karno menyampaikan, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah. Jakarta untuk kita semua, bukan Jakarta untuk satu kalangan. Ini pertama catatannya. Etalase ibu kota. Etalase negara. Kedua, 2012, Pak Jokowi juga belum lama terpilih wali kota di Solo. Belum sampai 2 tahun. Dan pada waktu itu langkah yang demikian berani, Mas Hanta, dari segi elektabilitas tidak mungkin. 8% waktu itu Jokowi. Sia-sia membawa hal lain ke sini. Lebih baik mendukung incumbent. Dan hanya kami sama Gerindra yang berani menempuh cara yang jalan terjal itu. Tapi itu kan tidak akan dan itu berhasil. Tapi ada beda. Nah, Bang Eriko, saya persepsi publik itu yang beda pada saat itu terhadap Foke dan Pak Ahok kan agak kuat. Itu catatannya. Justru itu. Yang kedua, penantangnya pada saat itu PDI Perjuangan Gerindra agak tepat, bagus. Karena apa? Karena figur Ibu Mega dan karena ada figur Ibu Mega dan mereka Prabowo. menghadirkan Jokowi dan Ahok itu figur perubahannya kuat. Nah, karena itu PR penantang adalah menghadirkan seperti itu. Dan Foke berbeda dengan Pak Ahok. Pak Ahok kan tadi kata Pak Putu berdasarkan survei tingkat kepuasan terhadap kinerjanya tinggi. Mungkin sudah punya ini, sudah punya. Saya mau sampaikan, setiap periode itu ada cara. Ada cara. 2014, 2015, bagaimana Pak Jokowi baru 1,5 tahun memimpin DKI. Kemudian berhasil di pusat. Nah, ini 2017. Kita tidak ingin juga DKI dipimpin sama pemimpin yang tidak tepat. Yang seperti apa? Ini yang sekarang sedang kita cari. Memang eranya berbeda. Masih mencari terus. Tapi kita tidak bisa mengabaikan bahwa sejarah membuktikan tidak ada yang tidak bisa dikalahkan. Dan sekali lagi, tidak boleh kita jumawa. Coba, Bong. Tidak boleh kita lupa bahwa saya ini sudah kuat, saya ini sudah didukung oleh demikian ini. Saya ini pasti berhasil. Bahwa ada dari perseorangan. Betul, itu kita hargai. Tetapi apapun juga, proses kaderisasi di partai politik, apapun juga, partai politik ini penting. Harus dibutuhkan ya. Kalau tidak, tahun lalu kita tidak punya gubernur juga. Bahkan mungkin tahun ini saya tidak tahu Pak Sarif di DPRD sekarang perkembangannya. Tetapi tugas PDI Perjuangan, kami menjaga sampai 2017, Pak Putu. Kalau tidak begitu sudah terjadi dari kemarin-kemarin. Setelah 2017 baru sedang dicari sekarang. Pesan ke Pak Putu, Pak Ahok itu daftar di PDI Perjuangan, mengikuti jalur partai. Itu saya Oke. Ayo, coba Pong. Bagian Cepopong. Mangga. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Adek Cepopong. Bahwa kalau mau menyaingi harus mencari yang berbeda. Nah, begitu kan tadi? Harus mencari yang berbeda sekali. Jadi siap-siap sekarang mencari yang lemah lembut, mendayu-dayu, kan begitu. Kalau mencari yang sama lagi, belum tentu lebih dari dia. Coba sekarang mencari yang mendayu-dayu.